Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita mengikuti renungan pada pagi hari ini, di tempat kita masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita rindu untuk memuji Tuhan, kita rindu untuk menyembah Tuhan, dan kita rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu, kami bersyukur kasih-Mu begitu nyata bagi kami setiap hari ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami sadar firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami tidak tersesat, tapi kami terus mengalami anugerah, kemurahan, kasih-Mu yang begitu nyata bagi kami Tuhan. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin, amin, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Bahwa Dialah kebenaran dalam hidup kita, amin, amin. Dia keselamatan buat kita, yang memberikan hidup, ada pengharapan selalu di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita naikkan doa kita, kata Yesus kebenaran kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya bagimu, hidup bagimu. Amin. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Kau keselamatanku, harapan bagiku, Yesus, selamanya. Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Oh Yesus, sempurnalah Kau di hidupku, Yesus, selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sungguh kami percaya pengurapan-Mu atas kami sempurna Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Boksu Ayau Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Selalu ada pengharapan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa Tuhan berpegang teguh Tuhan, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Amen. Yang bisa membuat kami ya Bapak kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam satu nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kasih-Nya bagi kita, sehingga saat ini kita masih bisa saat teduh bersama-sama. Bapak Ibu, pada pagi ini saya ingin menyaringkan tentang mental sang juara. Kenapa perlu kita memiliki mental sebagai seorang juara? Memang Tuhan telah
menetapkan kita, Tuhan telah menyelamatkan kita supaya kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita rindu untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita jalani dalam hidup ini? Nah, untuk dapat hidup berkemenangan, maka yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki mindset pemenang. Mindset pemenang sangat penting bagi kita ketika kita menjalani hari-hari kita. Ketika kita sedang melakukan banyak aktivitas, pekerjaan, usaha, maupun yang akan kita jalani sepanjang hari kita. Kalau kita bicara soal mindset seorang pemenang, saya ingin kita melihat di dalam Amsal 23 ayat 7a. Salomo berkata seperti ini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ada sebuah statement yang bagus yang ingin saya kutip dan saya bagikan kepada setiap kita, jemaat Tuhan yang mengikuti renungan pagi secara online bersama-sama. Memang tulisan ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, statement itu bunyinya sebagai berikut. When we think like a loser, we will lose. When we think as a champion, we will win. Artinya Bapak Ibu, jika kita berpikir sebagai seorang pecundang, kita akan kalah. Jika kita berpikir sebagai seorang pemenang, kita akan menang. Bapak Ibu, menarik sekali, waktu saya berada di Israel, tahun 2016, guide kami pernah cerita kepada saya. Dan dalam ceritanya, dia menjelaskan bagaimana Israel membangun ketika menyebar ke seluruh dunia. Tahun 48 mereka berkumpul menjadi sebuah bangsa kembali. Setelah itu dia menceritakan bagaimana bangsa Israel dibangun seperti saat ini. Dan memang harus saya akui bahwa Israel teknologinya canggih sekali. Saya melihat bagaimana sistem pertanian yang begitu baik sekali. Ya, semuanya sudah terkomputerisasi. Jam-jam tertentu itu semua penyemprotan terjadi secara komputerisasi, tidak lagi manual seperti pertanian yang kita lihat mungkin di Indonesia. Semuanya sudah begitu canggih sekali. Bahkan di Israel mereka bisa menyuling air laut mati menjadi air minum yang sehat bagi kebutuhan bangsa Israel pada saat itu. Saya melihat begitu besar penampungan air yang ada di sana. Kemudian saya melihat begitu banyak perkembangan teknologi yang begitu hebat yang ada di Israel dan bagaimana saya melihat bahwa bangsa ini semakin maju dan layak disebut sebagai umat perjanjian. Lalu guide-nya bertanya kepada saya, Abuna, nah kalau pendeta di Israel dipanggil Abuna. Abuna, menurut Abuna, kenapa bangsa Israel bisa begitu maju sampai sekarang ini? Nah, kita sebagai seorang rohaniawan, kita tahu isi Alkitab, kita baca dan kita khotbahkan firman Tuhan. Dengan cepat saya menjawab, karena orang Israel adalah umat pilihan Allah. Lalu dia bilang gini, benar, orang Israel umat pilihan Allah, dia bilang. Tapi Tuhan memberikan otak yang luar biasa kepada bangsa Israel, dia bilang. Kami mengerti benar bagaimana kami menjalani dan mengembangkan seluruh kemampuan dalam hidup kami. Lalu dia bilang gini, Abuna, kami punya satu prinsip dalam pemerintahan kami. Seluruh orang Israel mengerti prinsip itu. Bahwa mereka sudah diprogram dalam pikiran mereka bahwa mereka harus menjadi yang nomor satu. Mereka tidak punya chance untuk jadi nomor dua. Mereka harus menjadi nomor satu. Karena itu mereka terus mengadakan penelitian, mereka terus mengembangkan teknologi yang ada di sana. Mereka terus berpacu dengan daerah-daerah di daerah Timur Tengah, Jazirah Arab, bagaimana mereka menjadi satu bangsa yang begitu dihormati oleh teman-temannya.
dan juga sekaligus sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Kenapa? Karena prinsip mereka harus menjadi nomor satu dan mengembangkan seluruh kemampuan mereka untuk mencapai itu. Nomor satu dalam bidang teknologi, nomor satu dalam bidang pertanian, nomor satu dalam bidang industri. Jadi segala sesuatu mereka mindsetnya menjadi nomor satu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran mindset ini ditanamkan berpuluh-puluh tahun setelah mereka kumpul dari pembuangan, menjadi satu bangsa di Israel, dikembangkan bertahun-tahun, dan akhirnya bangsa ini begitu menakjubkan pertumbuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain memang mereka umat pilihan Allah, tapi bukankah kita juga adalah umat pilihan Allah melalui Yesus Kristus? Dan setiap kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Kita juga menerima hak waris yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada bangsa Israel, Tuhan juga janjikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat mereka begitu maju karena sudah memiliki mindset seorang juara, mindset seorang pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memang harus memiliki mental juara. Dan untuk memiliki mental juara, kita harus memulainya dengan cara berpikir layaknya seorang juara. Bagaimana kita bisa berpikir layaknya seorang juara? Yang pertama, taklukkan diri sendiri terlebih dahulu. Kita tidak akan bisa mencapai kemaksimalan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah menaklukkan diri kita. Baik dalam bisnis kita, dalam studi kita, dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sering sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menghambat kita untuk mencapai kemaksimalan dalam hidup kita, itu diri kita sendiri. Karena itu perlu kita taklukkan. Musuh yang paling berbahaya bagi seseorang bukanlah orang yang paling hebat di dunia ini, bukanlah orang yang paling kuat di dunia ini, tapi apa? Dirinya sendiri. Saya teringat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kisah Daud, bagaimana dia menaklukkan Goliat. Padahal Daud itu kemerah-merahan, kecil, tidak punya perawakan seorang prajurit, seorang pahlawan, tidak, dia tidak memiliki perawakan itu. Tapi bagaimana ya dia bisa mengalahkan Goliat, sementara begitu banyak pahlawan-pahlawan bangsa Israel yang dimiliki oleh Raja Saul, termasuk Raja Saul sendiri. Bapak Ibu, mereka takut dengan yang namanya Goliat, mereka gentar dengan Goliat. Tapi kenapa Daud bisa dan berani melawan Goliat? Karena apa? Karena bangsa Israel pada masa itu tidak menaklukkan diri sendiri. Mereka hidup dalam ketakutan, sementara Daud berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Kemudian dengan iman dalam Tuhan, dia pergi berperang dan kita tahu ceritanya bersama-sama, dia keluar sebagai pemenang. Raja Salomo yang paling berhikmat di dunia, pernah hidup di dunia ini dan berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita taklukkan diri kita supaya kita bisa jadi pemenang. Mindset ini harus kita ubah. Saya ingin kutip tulisan seorang konsultan dan penulis buku yang terkenal yang bernama John Gordon. Dia menuliskan tentang mindset yang dihidupi oleh seorang juara. Yang pertama dia berkata, seorang juara selalu mengharapkan kemenangan dalam hidupnya. Harus mengharapkan kemenangan dalam hidupnya. Seorang juara merayakan kemenangan-kemenangan kecilnya dan menghargai sebuah kemenangan besar sebagai akumulasi dari kemenangan kecil yang dia capai. Seorang juara fokus pada apa yang bisa mereka lakukan, bukan yang harus mereka lakukan. Fokus dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Bukankah kalau kita mendengar kesaksian, kita mendengar cerita orang-orang berhasil dimulai dari apa? Apa yang mereka bisa kerjakan terlebih dahulu. Apa yang mereka bisa perbuat terlebih dahulu. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka buat itu membentuk akumulasi sehingga membuat mereka semakin lama semakin terampil dalam hidup mereka. Bahkan yang keempat, seorang juara tidak mencari alasan kalau mereka tidak menang. Kan kita suka menyalahkan orang lain, benar gak? Hari-hari ini kita suka
menyalahkan keadaan. Kita bilang karena pandemik lah, maka saya tidak bisa bangkit, saya tidak mengalami terobosan dalam hidup ini. Tapi setelah saya renungkan di masa pandemik, banyak orang juga yang berhasil dalam hidupnya. Kenapa ada orang berhasil, kenapa ada orang bisa survive, bahkan melebihi dari yang sebelumnya. Tapi kenapa ada orang juga yang akhirnya jatuh, kalah, dan tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena orang yang kelompok pertama, mereka bisa mengalami terobosan dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami peningkatan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka melihat peluang dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Itu mental seorang juara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka tahu mereka harus bekerja lebih giat. Mereka tahu mereka harus bekerja lebih kreatif. Mereka tahu mereka harus bekerja lebih bijaksana. Berapa waktu ini ketika saya baca berita dan lihat ya berita-berita, saya menemukan di masa pandemik ini banyak orang yang bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit mereka untuk bisa menghasilkan keuangan dalam hidup mereka. Dengan apa saya lihat mereka mulai mengembangkan pertanian hidroponik. Tumbuh-tumbuhan sehat, dan itu sangat digemari hari-hari ini. Bahkan ada beberapa tempat yang selama ini tidak terpikirkan mungkin hari-hari ini dijadikan daerah pertanian. Orang bisa lihat bagaimana proses penanaman sayur di sana, kemudian orang bisa memetik sendiri, kemudian membayar berapa banyak yang mereka petik. Ini sambil rekreasi, sambil belanja, bukankah? Ini ide yang muncul ketika pandemik terjadi. Sebelum pandemik ini semua nggak ada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang mikir, oh kalau mau buka usaha di mall. Banyak orang mikir kalau mau sukses dia di mall dan sebagainya. Tapi di masa pandemik ternyata ada orang-orang yang bisa taat, bisa kuat, bisa melakukan banyak hal dengan lebih bijaksana lagi dalam kehidupan mereka. Yang kelima, seorang juara yakin bahwa mereka akan mengalami lebih banyak lagi kemenangan di masa depan. Amin. Dengan cepat yang kedua saya ingin katakan, untuk dapat memiliki mental sang juara, mengalami kemenangan dalam hidup kita. Hidup kita adalah hidup di dalam Kristus sebagai dasar kemenangan kita. Sebagai orang percaya, bagus Bapak Ibu kita mengikuti motivasi-motivasi yang disampaikan oleh motivator-motivator nasional maupun internasional yang menggairahkan kita untuk kita bisa berbuat sesuatu, untuk kita bisa melakukan sesuatu, menyusun strategi-strategi yang baik dalam hidup kita. Tapi jangan lupa sebagai orang percaya, Tuhan juga menjelaskan, Tuhan juga memberitahukan dasar hidup kita sebagai seorang juara. Yaitu apa? Dasarnya Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rahasia kemenangan kita adalah kematian Kristus di kayu salib, yang mendamaikan, yang menebus, menggantikan, membenarkan, dan membebaskan kita dari dosa dan kuasa setan. Sehingga apa? Kita bisa bertindak dengan bijaksana. Kita bisa berbuat dengan bijaksana. Kemenangan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah jaminan kita meraih kemenangan dalam segala keadaan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen kita tidak berpindah dari satu kekalahan kepada kemenangan, atau berpindah dari satu keraguan kepada iman. Tapi sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, Alkitab mengajarkan bahwa kita berangkat dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Jadi kita ini sedang berpijak di satu kemenangan, kita bergerak kepada kemenangan yang lain, kemenangan berikutnya dan kemenangan berikutnya. Sehingga apa? Setiap kita lebih dari pemenang. Amin. 2 Korintus 2 ayat 14a berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini janji Allah kepada kita. Karena itu kemenangan kita dasarnya harus Kristus. Yang ketiga, dasar hidup kita, mental juara yang harus kita miliki adalah hidup di dalam kebenaran. Mazmur 20 ayat yang ke-7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kata orang yang diurapi berarti orang-orang benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Hiduplah sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Hiduplah sebagai manusia baru yang sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus. Yang meninggalkan manusia lama kita. Hidup sebagai pribadi yang punya tekad untuk menyenangkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kunci ini kita pegang, maka kita sadar kita akan tampil sebagai pemenang. Hidup dalam kebenaran artinya Bapak Ibu harus menyalipkan segala keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita akan menghambat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan? Apa rancangan Tuhan? Bukankah Yeremia 29 ayat 11 sudah jelas mengatakan bahwa rancangan Allah ada rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh dengan apa? Damai sejahtera yang Tuhan mau berikan bagi kita. Roma 8 ayat 7 dan 8 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita dalam pertobatan. Mari kita tegas terhadap dosa, apapun bentuknya. Sehingga tidak ada yang dapat merintangi kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan rindu Bapak Ibu, setiap kita yang menjalani kehidupan hari-hari ini. Apapun masalah kita, apapun situasi dan kondisi kita, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan namanya. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah menjadikan kita pemenang. Milikilah mental seorang pemenang. Mari kita satukan hati, kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama sebelum nanti saya tutup dalam doa renungan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengikuti renungan pada pagi hari ini, kalau engkau merasa hidupmu saat ini ada dalam kegagalan, hidup dalam kekalahan, itu artinya engkau sedang melewati proses untuk menjadi pemenang. Karena itu jangan menyerah, terus berjuang, apapun terjadi terus berjuang. Karena kemenangan kita bukan karena kita kuat, kita hebat, kita mampu. Tidak Bapak Ibu, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang dinyatakan atas kehidupan kita. Kemenangan kita dasarnya adalah kemenangan Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kita. Karena itu Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bisa melakukan segala sesuatu, pekerjaan-pekerjaan besar dalam pelayanannya, hidupnya, karya-karyanya, tulisan-tulisannya yang kita baca dan kita renungkan hari-hari ini. Semuanya itu bukan karena dia hebat, dia kuat, tapi semata-mata Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Kristus yang sama, Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita. Dan dia akan memberi kekuatan, kemampuan bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita.
Dan kita akan keluar menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita diciptakan Tuhan, setiap kita diselamatkan oleh Tuhan untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Terima dengan iman setiap janji firman Tuhan. Terima dengan iman apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jalani dengan iman, maka engkau akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi melalui kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika hari ini kau membutuhkan topangan doa, kau merasa tidak sanggup lagi, kau merasa tidak kuat lagi, mari angkat satu tanganmu di hadapan Tuhan. Satu tangan lagi letakkan di dadamu. Saya akan berdoa bagi setiap kita di tempat kita masing-masing. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjamah setiap anakmu Tuhan, yang sakit oleh bilur-bilurmu Tuhan, sembuh. Setiap sakit penyakit telah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman Kau Allah yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Engkau berkarya dan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi saat ini juga. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ragu, yang lemah secara iman, yang bertanya-tanya apakah benar dalam hidup mereka adalah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini hamba berdoa Tuhan, Engkau memberi kekuatan bagi setiap kami. Engkau buka jalan ketika tidak ada jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan, berkati rumah tangga yang ada, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka sanggup melakukan segala sesuatu karena Kristus tinggal dalam hidup kami. Kristus memberikan kekuatannya bagi kami, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, hiburkan yang berduka. Tuhan, beri damai sejahtera bagi kami, sehingga kami mampu melalui setiap kesulitan dengan sukacita dari Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Kami rindu menerima berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati engkau. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Tangan yang penuh kuasa akan melindungi dan menyertai engkau, sehingga malapetaka, kesakitan tidak menimpa hidupmu sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang menjemput setiap kita yang kedua kalinya. Mari kita telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom. Tuhan berkati.